What's up sobat, ketemu lagi sama aku Wayne di channelku Wayne Jawa Vlog. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja semua. Dan aktivitas Anda juga baik. And then juga keadaanku saat ini sehat dan baik semua di Amerika. Dalam kesempatan ini aku mau membahas dan menjawab tentang apa itu working referensi atau referensi kerja waktu kalian ngisi di S160 ya. Waktu kalian apply visa itu. And then banyak teman yang bertanya, itu harus diisi apa? Bagaimana, apa itu referensi kerja itu ya? Dan bagaimana pentingnya referensi kerja itu waktu Anda mengisi di S160 ya? Itu sangatlah penting ya. Pengisian referensi kerja itu bisa berupa apa jabatan Anda, apa pekerjaan Anda, bagaimana tanggung jawab Anda ke perusahaan tempat Anda kerja, dan juga bisa misalkan dalam waktu apa ya? Itu dalam waktu apa ya? Lupa bahasa Indonesianya. Forget. Jika Anda minta cuti ya, itu juga bisa termasuk dalam referensi itu referensi kerja, gitu. Yang pentingnya begini, karena apa? Dari situ, karena pihak Amerika itu inginnya memang kalian itu inginnya kembali ke Indo. Dari situ itu mereka itu melihat ikatan apa antara Anda dan negara asal Anda. Karena Anda dari Indonesia, jadi ikatan Anda dengan Indonesia itu dari pekerjaan, ya kan? Dan semakin baik jabatan Anda, misalkan Anda sebagai direktur atau manajer atau CEO, atau itu semakin kuat jabatan Anda di suatu perusahaan, itu semakin mereka tuh yakin bahwa Anda akan kembali lagi ke Indo. Itu intinya begitu. Jadi kalau Anda ngisi ya, misalkan Anda pekerjaan Anda di suatu perusahaan, ya tolong mintakan misalkan Anda cuma karyawan ya, mintakan aja Anda ditulis sebagai CEO atau itu kan bisa diakal sebenarnya, bisa diakalin. Kalau orang Indo kan bisa diakalin. Minta teman Anda, minta direktur Anda ngasih, tulis aja aku sebagai ini, tanggung jawab apa, itu referensinya. Jadi jika Anda tidak bekerja pada perusahaan atau Anda punya usaha sendiri, itu jelas dia cantumkan usaha apa yang Anda lakukan, and then pekerjaan apa tiap hari yang Anda lakukan. Misalkan Anda punya usaha apa, banyak kali di Indonesianya. Misalkan Anda punya toko atau punya restoran atau punya usaha kayak apa, Abang Samidi yang di Jogja, dia punya usaha jamur ya, atau peternakan atau apa ya, itu sangat bagus itu idenya. Ya tunjukkan tanggung jawab Anda sehari-hari, pekerjaan Anda sehari-hari itu apa, and then
Anda ingin ke Amerika karena ingin jadi turis, ya betul, jadinya Anda cuma ke Amerika ya turis, and then Anda pastikan Anda nanti kembali lagi ke Indo, itu intinya ya kan. And then itu yang ya, itu intinya itu pokoknya kita meyakinkan bahwa kita akan kembali lagi ke Indo. Itu dari referensi kerja yang mereka tanyakan, mereka butuhkan, you know. And then ada lagi referensi itu apa yang membuat Anda terikat dengan Indo, orang Indo, itu keluarga. Dalam masalah keluarga ini ya, susah-susah gampang. Kalau aku sarankan, tulis saja nama keluarga Anda siapa aja. Tulis aja nama-nama, bikin daftar nama-nama siapa itu yang keluarga Anda dekat. Tulis nomor teleponnya di situ, dan pesan sama mereka, keluarga yang Anda tinggalin itu, yang akan tinggal itu, pesan, jika ada orang dari pihak embasi telepon tanya tentang riwayat Anda, you know, suruh dia ya bilang, kalau mungkin ada tanya, oh betulkah ini mau liburan ke Amerika, ya dijawab pasti, oh ya dia ingin liburan. Tuh pastikan pesan itu terhantar. Apa itu terhantar? Pesan itu tersampaikan. Misalkan ada orang-orang di pihak embasi itu telepon ke keluarga Anda, ya kan, pastikan bisa menjawab keluarga Anda itu, pastikan betul bahwa memastikan kau nanti akan kembali lagi ke Indo, tidak lagi stay di Amerika untuk bekerja. Intinya begitu. Jadi ya, jangan sampai ditelepon, ada orang, mungkin ada orang embasi telepon terus dijawab, oh enggak tahu ini orang ini mau ke Amerika, mau bekerja kira-kira. Jangan pernah sampai begitu. Dan siapa tahu ya, belum tentu juga pihak Amerika ini akan telepon Anda, belum tentu juga, but in case itu kan kita menjaga-jaga, you know, semua ini kita lakukan untuk agar kita bisa lolos mencari visa, ya kan, itu intinya. Nah, lain lagi kalau kita selebriti atau pejabat, you know, itu memang lebih gampang karena jelas, misalkan pejabat itu jelas mereka bisa dikonek, oh jelas, oh ini pejabat kayak PNS atau itu kemungkinan itu lebih gampang, you know. But yang satu ya jangan itu, karena tahu Anda ingin pergi ke Amerika, and then Anda lepas pekerjaan Anda di Indo, itu jangan sampai. Itu jangan sampai. Jangan pernah melepas pekerjaan Anda di Indo dulu sebelum yakin Anda dapat visa, gitu. And then karena itu sungguh penting, karena itu banyak sekali ya ada beberapa teman yang gagal ya, karena itu mereka tidak bisa menunjukkan keterikatan mereka, tidak bisa menunjukkan bahwa mereka itu punya ikatan yang kuat dengan negara asal. Ya salah satunya pekerjaan ini, begitu. Nah, kalau Anda ditanya udah pekerjaannya apa di Indo, and then pekerjaannya cuman karyawan apa, and then karyawan toko misalkan, and then like, you know, wow. Terus of course dari situ pasti ditanya bagaimana, you know, pihak Amerika memikirkan karyawan toko ingin liburan ke Amerika, you know. And then apalagi malah belum pernah di paspor itu, belum pernah ada kalian pernah ke luar negeri, you know. Misalkan seperti aku bilang dari dulu, travel record itu penting, karena di situ itu ya 2 tahun sebelumnya itu travel record 2 tahun atau lebih lama itu, misalkan pertimbangkan sebelum ke Amerika ya, pergilah ke Singapura ya, Singapura,
and then 6 bulan lagi pergilah ke Malaysia, and then setahun kemudian baru coba ngeplay ke Amerika. Itu masuk akal, itu bagi mereka itu masuk akal begitu. Kalau Anda bisa tembus Australia, itu lebih bagus lagi. Pada tahun-tahun dulu, tahun-tahun 2000-an atau berapa itu ya, kalau Anda pernah pergi Australia, tidak pernah overstay, itu mereka pihak US Embassy itu tidak pernah menanyakan apa-apa lagi. Mereka langsung mereka langsung kasih di dock waktu itu ya, tanpa question, no question waktu itu. Jadi travel itu betul penting. And then kembali ke referensi kerja tadi ya. Jika Anda punya good travel record ya, akhirnya ya pertanyaannya juga lain lagi. Biasanya begitu mereka melihat data kalian good travel recordnya good, never ever stay good, and then ya paling ditanya ingin kemana ke Amerika. Nggak ditanyakan lagi tentang keterikatan, mereka keterikatan Anda dengan itu nggak begitu ditanyakan rasanya begitu. Karena mereka lihat datanya orang ini juga pernah pergi luar negeri, pernah pergi vacation juga, bagus dari data situ itu. Ya kalau sangatlah janggal, nggak pernah pergi kemana-mana, begitu sekali tak masa begitu sekali liburan Anda pergi ke Amerika, apalagi Anda cuma karyawan rendahan, atau kalau ditanya punya usaha, itu usaha bapak Anda atau gimana, itu sungguh janggal bagi mereka. And then bagi Anda yang masih mahasiswa, ya kan, bagi Anda yang masih mahasiswa dan ingin ke Amerika, itu lebih gampang lagi, lebih mudah. Anda tinggal jangan keluar dulu dari sekolah Anda. So kalau yang masih mahasiswa, biarkan masih mahasiswa, cari visa turis, and then ya pasti butuh dana, butuh semuanya kan, and then nanti modal ndak modal ya, cari visa turis ke Amerika, stay di Amerika di bawah 3 bulan ya, misalkan sebulan atau 2 bulan, kembali lagi ke Indo ya kan. Dan nanti jika Anda udah lulus sekolah setahun lagi atau 2 tahun lagi, kembali ke Amerika itu lebih gampang, misalkan begitu, lebih gampang. Karena jangan pernah overstay, jangan lebih dari 3 bulan tinggal di Amerika itu. Kalau pakai visa turis itu, kalau Anda ingin lagi kembali ke sini, jangan lebih dari 3 bulan. Itu ada nanti ya, kalau Anda lebih dari 3 bulan, itu suatu saat Anda bisa masuk lagi. Yes, itu bisa. Karena tinggal masuk ya kan, tinggal beli tiket. And then apa yang terjadi? Itu pihak imigrasi di bandara, waktu Anda turun di sini masuk, itu mereka itu akan menanyakan, mengapa kok lama sekali di Amerika? Turis itu berapa sih uang kalian yang ingin belanjakan di Amerika? Kalau lebih dari 5 bulan ya kan, kalau punya visa 6 bulan, habis 5 bulan itu pasti mereka itu curiga, pasti mereka itu akan mencurigai Anda itu bekerja. Itu bisa dicerca pertanyaan. Kalau sampai Anda tidak bisa menjawab atau mereka tidak yakin dengan jawaban Anda tidak punya kesempatan untuk mengelak, Anda akan dipulangkan next day, akan dideportasi langsung, pokoknya begitu ceritanya. Nah, jadi bagi kalian yang udah punya visa dan ingin ke sini dan tinggal, and then ingin pulang lagi ke Indo, ingin kembali lagi ke sini, aku sarankan jangan tinggal di Amerika lebih dari 3 bulan untuk visa turis. Kecuali Anda ingin
tinggal lama, artinya Anda akan menggelap, jadi orang gelap di sini, dan punya Anda mungkin ingin ngurus surat lainnya, yang mau ingin ngurus H1B atau ingin menikah atau ya any other case itu, saya tidak tahu ya. But janganlah tinggal lebih dari 3 bulan jika ingin jadi turis dan kembali lagi ke Indo, dan suatu saat mudah lagi kembali lagi ke US. Itu saran saya hari ini. Anyway, thank you for watching. Cukup di sini dulu video saya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe di bawah. Semoga kalian dalam lindungan Tuhan, dan selalu Tuhan memberkati kalian semua dalam kehidupan Anda hari ini, besok, ataupun di masa mendatang. Anyway, thank you so much for watching and have a nice day. Okay, bye-bye.